Selasa 12 Agustus 2025, DPRD Kabupaten Ngawi menggelar rapat paripurna dengan agenda pembahasan Raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah atau RT/RW Kabupaten Ngawi tahun 2025-2045, serta Raperda tentang pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum dan pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Ngawi. Ketua DPRD Kabupaten Ngawi, Wono Kartiko, membuka sekaligus memimpin jalannya rapat paripurna yang dihadiri Bupati bersama Wakil Bupati Ngawi, Forkopimda, serta OPD terkait. Raperda Rencana Tata Ruang Wilayah atau RT/RW merupakan langkah strategis pemerintah dalam menentukan arah pembangunan daerah dengan mengoptimalkan pemanfaatan ruang dan menjaga kelestarian lingkungan. Ada sejumlah saran yang disampaikan sejumlah fraksi, di antaranya terkait aspek kesesuaian dengan RPJPD dan RPJMD. Kemudian, aspek keterpaduan dan keselarasan antar sektor, aspek perlindungan lingkungan hidup, dan aspek kesejahteraan masyarakat. Sementara terkait Raperda tentang pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum, dinilai perlu adanya optimalisasi agar masyarakat bisa menikmati air minum yang layak konsumsi. Hal tersebut seperti disampaikan Bupati Ngawi, Oni Anwar Harsono. Penyesuaian fungsi ruang kepada kegiatan, terutamanya kebutuhan untuk daerah-daerah industri. Di beberapa di RT/RW sebelumnya belum mengadopsi secara detail. Nanti kan kaidah-kaidah tata ruang itu harus segera ditindaklanjuti di RDTR-nya kecamatan, sehingga secara online itu nanti bagi investor yang mau bangun itu sudah secara online bisa ngeklik KKPR dan lain sebagainya, ajuan sampai kepada Kementerian Investasi. Ada perbedaan signifikan mengenai wilayah-wilayah yang ditetapkan, terutama untuk industri. Kalau yang dulu kita menetapkan kawasan atau KPI, kawasan peruntukan industri itu di buffer. Buffer itu jalan nasional mundur 200 meter itu bisa sebagai kawasan peruntukan industri. Sekarang tidak boleh lagi, harus ditetapkan di sistem blok. Kecamatan mana yang mau dipilih. Nah, ini sesuai dengan asistensi dengan perencanaan di provinsi dan kita juga di ADR BPN, kita menentukan blok KPI. Ada 10 blok KPI yang kemudian harus diatur zonasinya sesuai dengan luasan yang ada. Jadi total pengurangan tentu saja karena Ngawi ini kan kebanyakan kawasannya kan pertanian. Itu ada optimal berapa? Tidak boleh mengurangi jumlah optimal pengurangan itu di bawah KP2B, kawasan peruntukan pertanian berkelanjutan atau LSD. LSD itu kita ditetapkan oleh ATR BPN itu di 45.000. Jadi tidak boleh tur dari itu. 10 blok ini berapa kilogram? Berapa hektar? Kalau secara hitungan per blok itu 200 hektar. 2000, kalau 10 ya kurang lebih 2000 meter persegi, 2000 hektar ditambah kawasan industri KI. Jadi 1 KI dan 10 KPI. KI kita di 1.200, KPI kita per blok 200 hektar. Jadi rata-rata kurang lebih totalnya itu 3.000. Ini implikasinya untuk masyarakat apa, Mas? Ya, yang pertama investasi industri itu trigger untuk pertumbuhan ekonomi itu nyata. Ya. PDRB kita di pertanian itu sudah cukup tinggi sebenarnya di 34%, tapi pertumbuhan ekonomi kita masih di bawah 5%. Nah, yang jelas dalam dinamika pelaksanaan pembangunan daerah kita itu ada hal yang tidak sesuai dengan perencanaannya. Nah, maka seharusnya yang RT/RW ini 2030 itu selesai, ini kita ajukan kita rubah. Ada beberapa penyesuaian di titik lokasi maupun volume, karena yang namanya RW2B kan sudah terkunci, sudah nggak bisa yang coba kita
akan di LSC nanti. Tentunya kita berharap ini nanti RT RW ini harus ada 4 hal yang bisa tercapai. Pertama adalah optimalisasi tata ruang. Ini harus betul-betul representatif dengan kebutuhan sesuai dengan perencanaan kebutuhan pembangunan daerah maksimal. Kemudian ada harmonisasi, sinkronisasi antara sektoral dan teritorial. Bagaimana kepentingan ekonomi, bagaimana kepentingan pertanian, bagaimana kepentingan sosial dan yang lainnya itu bisa sinkron. Kemudian teritorial, ada kecocokan antara kebijakan pusat, provinsi, dan kabupaten. Kemudian yang ketiga, ini harus ada satu kepastian hukum bahwa RT RW ini menjadi kitab suci dalam acuan untuk melaksanakan pengembangan wilayah, penggunaan tata ruang kita. Yang terakhir, ini kita harus berbicara tentang keseimbangan ekologi, tentang lingkungan. Nah, ini juga harus penting. Maka ini tadi juga kita barengkan dengan perda yang lain yang berkaitan dengan tata lingkungan tadi, yang berkaitan dengan penyediaan air bersih. Jadi itu kenapa RT RW ini kita rubah, karena beberapa alasan kepentingan pembangunan daerah yang berdinamika. Salah satu program yang dibahas adalah penyediaan air minum gratis 1,5 liter per hari untuk setiap warga. Anggarannya diperkirakan mencapai 10 miliar rupiah setiap tahun. Jika konsumsi melebihi jatah tersebut, maka akan dikenakan biaya. Irwan Saputra, Ngawi, Sakti TV.